welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan aku, Anzil Afiani. Video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah telaah kurikulum. Langsung saja simak penjelasannya dalam video berikut ini. Soal nomor 1. Ada berapa sumber prinsip pengembangan kurikulum? Menurut Anda, harusnya semua sumber prinsip itu digunakan ketika sedang mengembangkan kurikulum? Jawaban, ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum, yaitu A. Empiris, B. Data eksperimen, C. Cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, D. Akal sehat. Data empiris merujuk pada pengalaman terdokumentasi dan terbukti efektif. Data eksperimen merujuk pada temuan-temuan hasil penelitian. Data hasil temuan penelitian merupakan data yang dipandang valid dan reliable, sehingga tingkat kebenaran lebih meyakinkan untuk dijadikan sebagai prinsip pengembangan kurikulum. Akan tetapi, data hasil penelitian sifatnya sangat terbatas. Di samping itu, banyak data-data lainnya yang diperoleh bukan dari hasil penelitian yang digunakan, juga terbukti efektif untuk memecahkan suatu masalah, di antaranya yaitu adat kebiasaan yang hidup di masyarakat dan hasil pertimbangan penilaian akal pikiran. Bahkan data yang diperoleh dari penelitian digunakan setelah melalui proses pertimbangan dan penilaian akal pikiran terlebih dahulu. Dengan demikian, dari beberapa sumber prinsip tersebut berguna dan bermanfaat bagi kegiatan pengembangan kurikulum dan dapat dijadikan sebagai pegangan atau pedoman. Soal nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan yang berpusat pada dosen dan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa. Menurut Anda, kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini menganut pendekatan yang mana? Jelaskan dan berikan contoh penerapannya. Jawabannya, pendekatan yang berpusat pada mahasiswa berarti pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, minat, dan motivasi mahasiswa yang bervariasi. Sejumlah publikasi terbaru memperkuat dorongan perlunya dosen merubah paradigma dari berpusat pada pengajaran menjadi berpusat pada pembelajaran. Tuntutan perubahan paradigma itu sebagian karena di era yang disebut zaman milenium, di mana para dosen berhadapan dengan generasi milenial. Contoh penerapannya yaitu masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak kuliah. Apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak anak milenial yang mengandalkan internet, karena sebagian dari mereka ada yang berpikir bahwa sekolah maupun kuliah tidak selalu berhubungan dengan dosen, guru, dan datang ke kampus ataupun sekolahan. Soal nomor 3, jelaskan mata pelajaran apa saja yang termasuk ke dalam logika, etika, dan estetika. Jawabannya, secara umum isi kurikulum dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu A. Logika, yaitu pengetahuan tentang benar atau salah berdasarkan prosedur keilmuan. B. Etika, yaitu pengetahuan tentang baik, buruk, nilai, dan moral. C. Estetika, yaitu pengetahuan tentang indah, jelek, yang terdapat nilai seni. Menurut saya, mata pelajaran yang masuk ke dalam kategori logika yaitu matematika, fisika, dan kimia, di mana setiap mata pelajaran tersebut ketika ada soal ataupun materi, jawabannya selalu terpacu dengan adanya benar atau salah. Contohnya seperti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Mata pelajaran yang termasuk ke dalam etika, yaitu seperti pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Jawa. Karena materi yang ada di dalam mata pelajaran tersebut mengajarkan kita untuk dapat berbuat baik terhadap sesama, sopan santun kepada yang lebih tua, dan lain sebagainya. Sedangkan mata pelajaran yang termasuk ke dalam estetika, yaitu ada seni budaya, seni tari, seni musik, pendidikan jasmani dan rohani, seni lukis, dan lain-lain. Soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi sumatif dan formatif. Berikan contoh penerapannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jawabannya, menurut Scriven 1991, evaluasi formatif adalah suatu evaluasi yang biasanya dilakukan ketika suatu program tertentu sedang dikembangkan dan biasanya dilakukan lebih dari sekali dengan tujuan untuk melakukan perbaikan. Sedangkan fungsi sumatif yaitu pengukuran kemampuan dan pemahaman peserta didik dan sebagai sarana memberikan umpan balik kepada peserta didik. Contoh pembelajaran dalam bahasa Indonesia jenjang SMP yaitu ketika terdapat beberapa siswa yang belum menguasai cara menyimak dan berbicara dengan baik, maka akan dilakukan pengembangan atau perbaikan agar dapat mengukur kemampuan dan pemahaman peserta didik yang nantinya dijadikan sebagai hasil belajar sehingga dapat memberikan umpan balik kepada peserta didik. Soal nomor 5, agar kurikulum yang dihasilkan bisa berguna dan bermanfaat untuk individu, masyarakat, dan kemajuan,
Prinsip pengembangan kurikulum manakah yang harus dipenuhi? Jelaskan alasannya beserta contoh penerapannya dalam pengembangan kurikulum 2013. Jawabannya, prinsip relevansi, artinya yaitu prinsip kesesuaian. Implikasi dari prinsip ini yaitu seorang pengembang kurikulum harus bisa paham betul tentang jenis dan hakikat dari tujuan kurikulum, isi, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas, artinya bahwa kurikulum itu harus lentur, tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas, artinya kurikulum itu dikembangkan secara kesinambungan. Yang keempat ada prinsip efisiensi, artinya kurikulum itu harus bisa diterapkan dalam praktek pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Yang kelima ada prinsip efektivitas, bahwa kurikulum itu selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Lanjutannya yaitu, menurut saya, prinsip pengembangan kurikulum yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum 2013, yaitu prinsip relevansi, karena kita dituntut harus paham betul tentang jenis dan hakikat dari tujuan kurikulum, isi, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi. Sebagai contoh pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan relevansi dalam pengembangannya adalah kurikulum KBK yang berubah menjadi KTSP sesuai kebutuhan relevan dengan perkembangan zaman lalu, kemudian berubah hingga sekarang menjadi kurikulum 2013. Terima kasih. Baik, jadi itu tadi jawaban dari soal-soal ujian tengah semester mata kuliah telaah kurikulum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.